Halo Gus, selamat datang di channel Alur Donghua. Buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami yang update setiap hari. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Diceritakan Monster Core, di daratan Douki, mereka juga dikenal sebagai Magic Crystals. Inti monster adalah inti energi dalam monster ajaib. Inti monster dipenuhi dengan energi dunia yang sangat kejam. Saat menghadapi energi dunia yang keras ini, bahkan Douwang tidak akan berisiko menyerap inti monster. Meskipun inti monster tidak dapat diserap secara langsung, itu adalah bahan inti dalam alkimia. Inti monster yang melewati alkemis, pemurnian dapat diresapi dengan beberapa herbal untuk menjadi pil yang diinginkan dan mahal yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Selain itu, inti monster dapat ditempatkan pada senjata. Senjata yang telah menyatu dengan inti monster tidak hanya memiliki peningkatan kekuatan destruktif, tetapi juga dapat memiliki efek khusus Qi, dan menjadi komoditas yang sangat dicari di daratan Douki. Selain senjata, inti monster juga dapat ditambahkan ke baju besi dan peralatan defensif. Peralatan defensif yang memiliki inti monster memiliki pertahanan yang ekstrim dan memberi pengguna mereka jaring pengaman tambahan ketika mereka dalam bahaya. Dengan banyak kegunaan, inti monster secara alami adalah barang yang paling dicari dalam daratan Douki. Tidak hanya douzes tetapi bahkan alkemis terhormat mencari secara langsung untuk inti monster tingkat tinggi untuk membuat pil tingkat kualitas yang lebih tinggi. Di bawah permintaan tersebut, pasokan untuk inti monster di daratan selalu tidak dapat memenuhi permintaan dari pembeli, sehingga setiap kali inti tingkat tinggi muncul dalam pelelangan atau pengaturan lainnya, dibeli segera dengan harga tinggi. Karena tingginya nilai inti monster, banyak kelompok tentara bayaran berspesialisasi dalam membunuh monster ajaib untuk mencari nafkah, tetapi mendapatkan inti monster bukanlah tugas yang sederhana. Pertama, monster ajaib tidak hanya sangat kuat tetapi juga sangat licik. Karena sifatnya yang licik dan metode penyerang khusus, binatang buas magis bisa jauh lebih kuat daripada manusia dengan peringkat yang sama. Oleh karena itu, tanpa kekuatan Anda yang luar biasa, mencoba membunuh binatang ajaib sendiri tidak mungkin dan mungkin kehilangan hidup Anda tanpa mendapatkan inti ajaib. Bahkan jika Anda memang membunuh binatang ajaib, tidak semua binatang ajaib memiliki inti ajaib. Probabilitas binatang ajaib yang memiliki inti hampir acak sehingga kelompok tentara bayaran dapat membuat setengah dari kekuatan mereka terbunuh mencoba membunuh monster ajaib dan tidak temukan inti. Insiden semacam ini terjadi sepanjang waktu di daratan Douki. Dengan demikian harga inti monster di daratan Douki semuanya sangat mahal. Membawa Sun Er melalui lorong-lorong yang memutar, Xiaoyan akhirnya tiba di pasar yang sedikit selatan di kota. Di Wutang City ada beberapa pasar berukuran sedang dan semuanya dikendalikan oleh salah satu dari 3 klan. Pasar Xiao Yan akan masuk berada di bawah kendali Xiao Clan. Meskipun berada di bawah kendali Xiao Clan sebenarnya hanya mempertahankan ketertiban dan keamanan di pasar, dan untuk kompensasi, baik itu tentara bayaran atau pedagang yang mendirikan kios, mereka harus membayar pajak ke klan. Ini adalah aturan daratan Douki untuk waktu yang lama dan jarang ada orang yang mencoba menentangnya. Di pintu masuk depan pasar, ada 2 penjaga dari klan Xiao. Mereka tidak diragukan lagi mengenal Xiaoyan dan Sun Er. Menilai dari ketika para penjaga melihat mereka datang, para penjaga berhenti dan segera membungkuk. Sedikit mengangguk, Xiaoyan berjalan ke dalam dan melihat aliran orang yang tak berkesudahan. Dia tidak bisa menahan diri dari menjilati bibirnya. Tidak heran klan menjaga pasar di bawah kendali ketat. Dengan banyak orang mengunjungi pasar, keuntungan untuk klan tidak bisa rendah. Master muda ketiga, Miss Sun Er, apakah Anda ingin membeli sesuatu di pasar? Tepat ketika keduanya pusing melihat banyaknya orang, suara penuh hormat terdengar di belakang mereka. Mendengar suara itu, Xiaoyan menoleh. Di belakangnya ada 7 hingga 8 orang yang mengenakan seragam klan Xiao. Pembicara itu tampak seperti pria dewasa berusia 30 tahun, mengenakan lencana dengan 6 bintang emas, ia jelas seorang bintang 6 douze. Melihat keraguan di mata Xiaoyan, pria itu dengan jujur tersenyum dan berkata, "Tuan muda ketiga, saya dipanggil PN, pemimpin klan menunjuk saya untuk menjadi pemimpin penjaga untuk menjaga keamanan di pasar." Tahun lalu selama ulang tahun Master Muda, aku, PN datang. Oh,
Ini Paman PN, Xiao Yan berkedip dan meskipun dia tidak memiliki kesan PN, pengantarnya membuat Xiao Yan tersenyum. Karena pria itu secara pribadi ditunjuk oleh ayahnya, ia secara alami akan menjadi bawahannya. Tidak akan ada masalah dengan kesetiaan, meskipun klan Xiao bukan kekuatan besar dan berpengaruh. Klan itu dibagi menjadi faksi yang berbeda. Jika pria yang berdiri di depannya berada di bawah kendali para penatua, dia tidak akan pernah begitu baik dan hanya akan mengatakan beberapa salam biasa. Saya bosan di klan jadi saya memutuskan untuk keluar dan melihat-lihat. Paman PN, Anda harus pergi dan melakukan pekerjaan Anda. Jika saya memiliki pertanyaan, saya pasti akan bertanya kepada Anda. Suara muda Xiao Yan tidak memiliki petunjuk kesombongan yang mungkin dimiliki seorang master muda yang normal. Sebaliknya, suaranya lembut dan penuh hormat. Siapapun yang mendengarnya akan terasa sedikit bangga dan sukacita. Dengan paman lain, senyum di wajah PN melebar dan menjadi lebih tulus, mengangguk. Dia berkata, lalu nikmati melihat sekeliling guru muda ketiga. Orang-orang kami ada di seluruh pasar, jadi jika Anda membutuhkan sesuatu, hubungi saja untuk kami. Dengan hormat mengangguk kepalanya, Xiao Yan menarik Sun Er dan terjun ke gerombolan orang, menghilang dari pandangan PN, Pali, bawa dua pria dan ikuti guru muda ketiga. Juga, memperingatkan pencuri di pasar bahwa jika ada di antara mereka yang memiliki ide tentang master muda ketiga atau Sun Er, maka mereka tidak perlu berada di pasar ini lagi. Melihat anak laki-laki dan perempuan yang menghilang, PN berbalik dan wajahnya yang jujur digantikan oleh wajah yang licik dan mampu. Ya, Kapten. Salah satu pria menjawab rendah dan dengan gelombang tangannya, dia dan dua pria lainnya juga masuk ke banyak orang. Haha, tuan muda ketiga masih begitu lembut, itu memungkinkan orang untuk santai di sekelilingnya. Melihat ketiga pria itu bercampur dengan kerumunan, PN tersenyum tetapi dalam sekejap, senyum itu berubah menjadi kerutan dan dia menghela nafas. Master muda ketiga adalah orang yang baik, itu menyesal, Dengan menyesal menggelengkan kepalanya, PN memimpin sisa bawahannya dan pergi berpatroli di jalanan. Dengan malas mengikuti Xiao Yan, Sun Er, secara tidak sengaja, melirik di belakangnya dan tersenyum. Xiao Yan GG. PN cukup bagus. Xiao Yan menjawab dengan iup dan memindai ke kios terdekat. Persepsi jiwanya jauh lebih besar dari orang normal sehingga dia bisa mendeteksi para penjaga yang mengikutinya. Melihat ke depan, Xiao Yan melambat dan berjalan berdampingan dengan Sun Er. Memiringkan kepalanya, dia bercanda, 9 Duan Qi dan sudah mampu mendeteksi 3 penjaga persembunyian. Sun Er, cukup bagus. Petik 2, Sun Er menyalin Xiao Yan dan Cekeli mengangkat bahu, mengeluarkan kartu trufnya, tersenyum, tetap diam. Melihat Sun Er yang sunyi, senyuman mulai terbentuk di bibirnya. Dengan ringan menepuk kepalanya, dia berbisik, meskipun aku tidak tahu siapa kamu atau dari mana kamu berasal, aku tahu bahwa kamu adalah saudara perempuanku dan tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, aku akan selalu melindungimu. Tersenyum ringan, Xiao Yan mempercepat dan keluar dari garisnya dari Sun Er, kakinya berhenti, Sun Er menatap matanya yang indah di belakang pemuda yang baru saja berbicara dengannya. Setelah berhenti sejenak, senyuman mulai merayap ke wajahnya yang halus, di dalam kerumunan, sosoknya bergoyang bolak-balik, seperti teratai, elegan dan cantik. Saudari, Sun Er adalah gadis yang sangat serakah, memiringkan kepalanya, Sun Er bergumam dan kemudian dengan cepat mengejar pria muda di depannya. Mengikuti Xiao Yan sementara ia memeriksa kios-kios di sampingnya, Sun Er dan Xiao Yan perlahan-lahan pindah ke bagian dalam pasar yang lebih padat dan mahal. Orang-orang yang datang ke sini untuk membeli dan menjual biasanya memiliki uang yang layak atau kekuatan fisik, sementara Xiao Yan asyik mencoba menemukan inti monster. Xiao Sun yang bosan, berjalan ke kios yang bersih dan dengan tangan putih pucat mengambil gelang hijau muda. Gelang itu tidak dibuat dengan sesuatu yang istimewa tetapi ada sedikit es perak yang membuatnya terasa dingin saat disentuh, sempurna untuk hari-hari musim panas. Selain itu, meskipun materi itu cukup polos, keahliannya tidak buruk. Tepat ketika Sun Er memutuskan untuk membeli gelang itu, dia ingat bahwa dia telah meminjamkan semua uangnya ke Xiao Yan. Sedikit berbalik dan melihat pemuda yang sibuk itu, dia hanya bisa dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada pemilik kios tua. Menempatkan gelang, dia dengan malas mulai bergerak maju. Sikapnya yang tenang tidak akan membiarkannya meminta siapapun untuk membeli apapun untuknya. Bahkan jika itu adalah Xiao Yan, setelah berjalan ke depan sebentar, tepat ketika Sun Er yang bosan memutuskan untuk kembali ke Xiao Yan, tawa yang jelas berdering dari depan. Bukankah ini Mes Sun Er? Hehe, aku tidak akan berpikir untuk menemukanmu di sini.
Itu pasti takdir, alisnya yang tipis berkurang ringan. Sun Er mencoba menemukan sumber suara tetapi hanya melihat sekelompok orang. Kelompok itu mengikuti di belakang seorang pemuda berpakaian mewah. Pria muda itu baru berusia 20 plus tahun dan cukup tampan. Wajahnya sedikit pucat tetapi matanya dipenuhi dengan panas dan menatap gadis muda yang berdiri di depannya. Dalam tatapannya juga merupakan sedikit nafsu yang tak terkendali. Oke Gus, sekian dulu ceritanya ya. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Dan tidak lupa subscribe dan terus dukung channel ini, agar bisa berkembang dan Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Terima kasih yang sudah subscribe, sampai jumpa lagi, bye-bye.